PSSI protes atas pengunduran jadwal di ron keempat dan berhasil. Yes, itu dia informasi yang akan kita sampaikan di video ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa memberikan informasi buat kalian semua sobat-sobat Papatola, kapanpun kalian menyaksikan video ini. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk kalian semua sobat-sobatku yang tetap setia bersama channel Papatola TV. Kita tahu bersama bahwa Indonesia lolos ke putaran keempat yang akan berlangsung di bulan Oktober, tepatnya di tanggal 8 Oktober Indonesia akan menghadapi Arab Saudi, dan di tanggal 11 Oktober Indonesia akan menghadapi Irak di ronde keempat yang akan memperebutkan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Sebelumnya AFC sudah merilis jadwal di mana Indonesia akan bermain di laga pertama di tanggal 8 Oktober, di mana terjadwal Indonesia akan main pada pukul 20.15 waktu setempat atau pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Dan kemudian di laga kedua akan dimainkan pada pukul 18.00 waktu setempat atau di pukul 22.00 WIB waktu Indonesia Barat. Tentu saja penetapan jadwal itu sangat merugikan tim nasional kita karena terkait recovery yang begitu singkat ya, di mana Indonesia harus bertanding di partai kedua kurang dari 3 hari, dan untuk itu tentu PSSI langsung merespon jadwal yang sudah dirilis oleh AFC dan kemudian memberikan atau mengeluarkan protes resmi. Dan alhamdulillah protes resmi dari PSSI kemudian bisa diterima oleh AFC dan kemudian memberikan jadwal ulang, di mana Indonesia akhirnya setelah AFC melakukan diskusi internal, Indonesia akhirnya diberikan jadwal kedua ya untuk pertandingan menghadapi Irak, mundur dari pukul 18 ke pukul 22.30. Jadi recovery ini sudah cukup, dan tentu saja tinggal kemampuan kita ya, tim nasional kita yang akan bertanding nanti untuk memberikan dan mengeluarkan kemampuan terbaik. Begitu juga dengan strategi yang jitu dari tim kepelatihan yang dipimpin oleh Patrick Kluivert. Bagaimanapun kita tahu bahwa menghadapi Arab Saudi di kandangnya, kemudian menghadapi Irak adalah dua pertandingan yang cukup berat. Namun mimpi kita untuk menuju Piala Dunia harus tetap terjaga, harapan kita tetap harus dikobarkan, semangat juang tetap harus dikeluarkan ya. Dan pemain-pemain harus benar-benar memberikan dan mengeluarkan kemampuan terbaik, karena tidak ada cerita di putaran keempat ini satu tiket harus bisa kita rebut. Karena kalau kita berandai-andai lolos ke ronde kelima lagi, maka kita akan menghadapi wakil-wakil dari konfederasi lain. Itu juga tentu tidak mudah. Mudah-mudahan saja nanti di pertandingan menghadapi Arab Saudi kita bisa kembali meraih kemenangan seperti kita di pertandingan di putaran ketiga bisa meraih kemenangan di GBK dan bisa menahan imbang Arab Saudi di pertandingan pertama. Dan secara mental tentu saja tim nasional kita cukup kuat ya untuk menghadapi Arab Saudi. Berbeda dengan ketika menghadapi Irak di saat kita berlaga di ajang AFC dan juga di kualifikasi Piala Dunia putaran kedua, kita mengalami 2 kekalahan di Irak dan juga di GBK. Tentu saja ini akan menjadi PR yang harus segera dibenahi oleh tim kepelatihan kita. Patrick Kluivert harus memutar otak, mencari solusi, apalagi dengan kemungkinan besar Oli Ramni tidak akan bisa bermain karena mengalami cedera. Tapi begitupun kita tetap berharap dan berdoa agar Oli bisa pulih seperti sedia kala, dan juga secepatnya juga ya calon-calon pemain naturalisasi grade A yang katanya saat ini sudah dalam tahap finishing. Mudah-mudahan federasi bisa segera merampungkan dan pemain tersebut bisa segera bergabung dengan tim untuk mendapatkan chemistry, dan tentu harapan besar rakyat Indonesia yang ingin kita tampil di Piala Dunia mudah-mudahan bisa terwujud. Mungkin itu saja informasi singkat sobat, karena informasi ini ingin Papatola share dan bagikan juga untuk kalian semua sobat-sobatku, tentu dengan harapan Indonesia ya tidak dicurangi tanda kutip lah dengan jadwal, karena ada kesannya
Karena kita pot 3, maka kita harus langsung bertanding dengan pot 1 dan pot 2, dan kita hanya punya waktu yang sangat singkat. Berbeda dengan misalnya Arab Saudi ketika menghadapi Irak nanti di partai kedua, dia punya waktu yang cukup panjang ya, sekitar 6 hari, 5 hari lebih atau 6 hari. Berbeda dengan kita yang hanya punya waktu kurang dari 3 hari. Namun setelah dilakukan perubahan jadwal, kita akhirnya sudah memenuhilah jadwal recovery untuk sebuah pertandingan internasional. Mudah-mudahan protes yang diterima itu menjadi pertanda baik bagi tim nasional kita dan nanti bisa memberikan hasil positif dan Indonesia bisa meraih kemenangan dan sekaligus juga untuk bisa lolos ke putaran final Piala Dunia. Oke sobat-sobatku, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe video-video Papa Tola. Sampai jumpa.